anak-anak sekalian, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, Sehat semua ya. Wah, saya lihat juga ada yang dalam perjalanan ya. Baik, sebelum kita mulai, Ustaz absen terlebih dahulu ya. Nanti yang disebutkan tinggal bunyikan ya suaranya ya, atau hidupkan mic-nya. Baik. Askana Fayrus Maulana. Ada Askana? Ada Ustadz Hadirah. Kemudian Amira. Hadirah Ustadz. Hadirah. Tarasari. Hadirah Ustadz. Salwa Zakiyatun Nisa. Kayyisa Maria Al-Fatih. Hadirah Ustadz. Aisyah Jelita Al-Nasira. Nadine Alia. Hadirah Ustadz. Abdurrahman Umar. Ada Ustadz itu. Muaz Ibnu Muhammad. Hadir. Halis Arundaya. Haris Fauzan. Hadir Ustadz. Afan Al-Khalifah. Afan, ada Afan. Kemudian Bashir. Hadir. Muhammad bin Raihan. Hadir Ustaz. Arkan Abdurrahman. Hasan Zahir. Hadir Ustadz. Muhammad Faiz Makarim. Hadir Ustaz. Muhammad Fadil Liaul Haq. Hadir Ustadz. Muhammad Ryan Ataya. Hadir Ustadz. Baik, apa ada yang belum disebutkan namanya? Sudah semua ya? Alhamdulillah. Kita masih bisa ya berjumpa lagi, diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa berjumpa lagi pada kesempatan kali ini. Kita akan melanjutkan pada pertemuan materi tentang tentang operasi hitung bilangan bulat. Baik, apa slide-nya sudah tampil anak-anak? Sudah Ustadz, alhamdulillah. Sudah. Belum Ustaz. Alhamdulillah. Sudah Ustaz, sudah. Marilah kita berdoa. Masih loading Ustadz. Masih loading ya. Tidak apa-apa, kita berdoa terlebih dahulu ya. Rabbi zidni ilman kemudian Allahumma inni
Slide-nya belum tampil ya? Sudah Ustaz. Sudah ya? Sudah Ustaz. Sudah. Baik. Belum Ustaz. Sudah Ustaz. Kenapa? Sudah semua kan ya? Sudah Ustaz. Baik. Ada pada penuntut ilmu yang pertama kita harus niatkan hanya pada Allah Ta'ala. Dengan keikhlasan niat kita hanya pada Allah Ta'ala. Kemudian harus dibarengi dengan bersungguh-sungguh, bersemangat ya anak-anak, solihah. Kemudian dan jangan lupa untuk meningkat ilmu. Dengan cara apa? Dengan cara menulisnya ya. Baik. Pada pertemuan sebelumnya kita belajar tentang operasi perkalian bilangan bulat. Nah, jika yang dikalikan itu sama-sama positif atau sama-sama negatif, maka hasilnya akan bilangan bulat positif ya. Positif. Kemudian apabila bilangan bulat tersebut, kedua bilangan bulat tersebut berbeda tanda, maka hasilnya akan Negatif. negatif. Alhamdulillah Negatif. masih ingat dan paham ya. Kemudian bagaimana kalau pembagian? Sama saja seperti yang perkalian. Apabila sama-sama positif, maka hasilnya positif. Apabila sama-sama negatif, maka hasilnya negatif atau positif. Contohnya di sini 12 dibagi 3, maka hasilnya 4. Jadi sama-sama positif ya. Contohnya di sini seperti 12 dibagi 3. 12-nya ini positif, kemudian 3-nya juga positif ya. Dan anak solihah, maka akan menghasilkan bilangan bulat yang juga positif. Kemudian bagaimana jika negatif dengan negatif seperti yang ini ya. Negatif 30 kemudian dibagi dengan negatif 6. Maka hasilnya akan positif karena tandanya sama ya, sama-sama negatif. Tandanya sama-sama negatif, maka akan menghasilkan positif ya. Nah, bagaimana kalau tandanya berbeda? Seperti yang ini ya, 48 dibagi negatif 6. Atau 48 dibagi min 6 atau minus 6. Sama saja. Mau disebut dengan minus, min, atau negatif, sama saja ya. Karena berbeda tanda, maka hasilnya akan apa Nana solihah? Negatif. Negatif ya. Negatif. Baik, kita akan memulai materi hari ini. Yang pertama, kita akan belajar tentang sifat-sifat perkalian. Nah, ada 2 sifat perkalian di sini. Yang pertama, sifat komutatif. Dan yang kedua, sifat asosiatif. Apa itu sifat komutatif? Sifat komutatif, jika kita bolak-balik 2 perkalian ini, hasilnya akan sama saja. Contoh, 4 dikali 2 sama dengan 2 dikali 4. Ini kedua perkalian ini hasilnya akan sama saja, sama-sama 8. Padahal kita bolak-balik ya. 4-nya ada di depan, kemudian 4-nya kita ubah ke belakang. 2-nya di belakang, kemudian 2-nya kita ubah ke depan. Dan hasilnya akan sama saja, sama-sama 8. 4 kali 2 itu 8, 2 kali 4 sama dengan 8. Jadi sifat perkalian yang pertama yaitu sifat komutatif,
merupakan apa Nana? Jika dikalikan dua bilangan bulat, kemudian kita bisa mengubahnya dengan komposisinya ini, kita ubah urutannya, kita ubah, maka hasilnya akan sama saja. Nah, kalau sifat asosiatif itu kita ubah pengelompokannya. Misalnya 3 dikali 2 dikali 4 sama dengan 3 dikali 2 Bentar ya, ibunya masih. dikali 4. Ini hasilnya sama saja ya. Sama-sama berapa, Nana? Ada yang tahu hasilnya berapa? 13. Kenapa? 13 Ustaz. 13. 3 kali atau 12 kan 12. 3 dikali 2 berapa? 3. 6. 6 dikali 4? 24. 24. 20. Beda. 20? 4. 24. Kemudian yang ini 2 dikali 4? 8. 8. 8 dikali 3? 24. 24. Nah, ternyata perkalian bersifat asosiatif juga ya. Kita bisa mengubah kelompoknya ya. Yang tadinya kita lihat di sini kelompoknya ada di bagian belakang. Kemudian bisa kita ubah dengan cara mengelompokkan yang depan terlebih dahulu. Gitu ya. Nah, apakah sifat komutatif dan asosiatif itu berlaku terhadap pembagian? Ternyata sifat komutatif dan asosiatif itu tidak bisa ya digunakan untuk pembagian. Karena apa? Kita coba ya. Contohnya, misalnya berapa? 4 dibagi 2. Kemudian apakah hasilnya akan sama dengan 2 dibagi 4? Tidak. Tidak. Ustaz. 4 dibagi 2 berapa? 2. Kemudian 2 dibagi 4 berapa, Nana? Solihah? Solih? 0,5. 0,5. 0,5. Ternyata hasilnya tidak sama. Berarti sifat komutatif ini tidak berlaku terhadap pembagian ya. Padahal kita sudah mengubah 4-nya kita pindah ke belakang. 4-nya kita pindah ke belakang ya. Pindah ke belakang. Kemudian 2-nya kita pindah ke depan. Ternyata tidak berlaku sifat komutatif. Hasilnya tidak sama. Kemudian sifat asosiatif terhadap pembagian. Apakah berlaku atau bisa digunakan? Ternyata tidak bisa juga. Contohnya di sini misalnya 8. Sebentar ya, kita ikutin yang di situ. Kita ikutin contohnya ya. Misalnya 8 dibagi 4 dibagi 2. Apakah sama dengan 8 dibagi 4 dibagi 2? Coba 4 dibagi 2 berapa? 2. 4 dibagi 2. Nah, kemudian 8 dibagi 2. 4. 4. Aduh. Yang dikurung terlebih dahulu ya. Yang dikerjakan yang dikurung terlebih dahulu. Yang dikelompokkan yang dikerjakan terlebih dahulu.
Kemudian kalau yang ini, yang dikelompokkan itu yang 8 dan 4. 8 dibagi 4 dikerjakan terlebih dahulu. 8 dibagi 4 berapa, Nana? 2. 2. Dibagi 2. Pakai kartu. 2 dibagi 2. 1. 1. Nah, ternyata sifat asosiatif tidak berlaku terhadap pembagian ya. Tidak bisa digunakan untuk pembagian. Sifat asosiatif tidak bisa digunakan untuk pembagian. Silakan kalau mau dicatat terlebih dahulu. Sudah mencatat semua? Sudah, Ustaz. Ustaz, tunjukin Ya, yang selesai. perkalian sebelumnya dong, Ustaz. Ya, ini perkalian. Oh ya, sudah. Betul. Jadi Sudah, kalau Ustaz. ada tanda kurung atau tanda pengelompokan, maka yang dikerjakan yang dikurung terlebih dahulu ya. Walaupun misalnya perkalian sama tambahan, Ustaz, misalnya kalau misalnya 2 dalam kurungnya 2 tambah 4, yang luarnya itu perkalian itu, Ustaz, misalnya kayak 3 kali. Ya, benar. Wah, Jadi walaupun yang dikurung atau dikelompokkan itu yang penjumlahan atau pengurangan, sementara di depannya atau di akhirnya ada pembagian atau perkalian, tetap ya yang dikerjakan yang dikurung terlebih dahulu. sudah, Ustaz. Sudah ya. Yang pembagian silakan dicatat juga. Ini sifat komutatif dan sifat asosiatif tidak berlaku terhadap pembagian ya. Ingat, kita tidak bisa pakai sifat komutatif, tidak bisa pakai sifat asosiatif kalau soalnya tentang pembagian. Silakan dicatat yang pembagiannya. Kenapa tidak bisa digunakan sifat komutatif dan asosiatif? Karena hasilnya akan berbeda kalau digunakan terhadap pembagian. Anda sudah, Ustaz. Sudah ya? Baik. Kita coba apa kita belajar ya tentang pengurungan atau tanda kurung. Misalnya 4 dikali 2 ditambah 1. Maka yang dikerjakan tetap yang di dalam kurung terlebih dahulu. Jadi 4 dikali 2 tambah 1 berapa, Nana? 3. 3. 3. Kemudian 12. 12. 12. 12. Berbeda kalau misalnya soalnya 4 dikali 2 ditambah 1. Maka yang dikerjakan terlebih dahulu yang perkalian ya. 4 dikali 2 8. 8. 8 ditambah 1 9. 9.
Berbeda hasilnya ya. Jadi kalau ada soal seperti ini, yang pertama dikerjakan yaitu yang dikurung terlebih dahulu. Sudah mencatatnya ya. Sudah, Ustaz. Kemudian bagaimana kalau misalnya atau kita ambil soal yang di depan saja ya. Kita lihat nomor 9 ya. Kita lihat nomor 9. Itu soalnya 9. Nomor 9 apa? Nah, ini ada kurung kurawal. Ustadz, izin ke toilet, Ustadz. Ya, silakan. Bagaimana cara mengerjakannya? Yang dikerjakan yang dikurung terlebih dahulu. Kenapa kurungnya kurung kurawal? Karena di sini negatif 16-nya itu dikurung. Maka di luar akan dikasih kurung kurawal. Jadi kurung kurawal itu kalau di dalamnya ada yang dikurung, dikasih tanda kurung. Penggunaannya sama seperti tanda kurung pada umumnya. Jadi yang dikerjakan yang di dalam kurung kurawal terlebih dahulu. Jadi negatif 16 dibagi 4 berapa anak-anak? Negatif 4. Negatif 4. Baik, jadi karena di sini negatif dan sini positif, maka hasilnya Negatif. negatif ya. Hasilnya negatif 4. Kemudian negatif 4 dibagi dengan negatif 2. Berapa negatif 4 dibagi negatif 2? 2. Sama dengan negatif 2, Ustadz. Sama dengan negatif 2, Ustadz. 2. Karena apa? Karena sama-sama Negatif. negatif ya. Oh ya, Karena sama-sama tandanya negatif ya? sama. Oh iya. Karena tandanya sama, 4-nya memiliki tanda negatif, 2 memiliki tanda negatif. Jadi hasilnya akan positif ya. Baik, kita coba cari soal yang lain ya. Oh iya. Ada contoh soal di situ, misalnya di ayo berlatih 1.7 ya. Tetapi nomor 19 misalnya.
Soalnya itu negatif 90, kemudian dibagi negatif 15, kemudian dibagi 5. Sama dengan berapa? Yang pertama dikerjakan yang dikurung 3. kurawal. Negatif 3 ya Ustadz ya. Negatif 3. Oh iya. Jadi Negatif 3. negatif 90 dibagi dengan Negatif 3. negatif 15 dibagi 5. Negatif 3. Negatif 3. Negatif 3. 9 bagi 3. Kita berarti enggak. Negatif 30. 30 Ustadz, 30. 30. Lihat 30 Ustadz. 30. 30. 30. Hasilnya positif apa negatifnya? Positif Ustaz. Positif. Positif. Sama-sama. Karena sama-sama negatif ya, tandanya sama. Silakan dicatat ya. Ini screenshot saja boleh kan Ustaz? Oh iya, silakan. Sudah Ustaz. Ya. Yang lain sudah mencatat. Screenshot dulu, Ustaz. Ingat yang dikerjakan yang dikurung terlebih dahulu. Sudah ya? Coba diperhatikan nomor 10. Nomor 10. Negatif 36 dikurangi negatif 21. Sama dengan berapa? Ada yang tahu nilainya? 15. 15. 15. Oh iya, saya 15 Ustaz. Ini 15, Ustaz. negatif 15. Negatif 15. 15 ya. Positif 15 Ustadz. Oh iya. Positif. Apa negatif? Negatif Ustaz, negatif. Negatif Ustadz. Positif. Ya benar tadi mana ya? Negatif. Ya, negatif. Berapa? Negatif 15. 15. Negatif 15, Ustaz. Caranya bisa pakai yang garis bilangan ya. Negatif Garis 15. bilangan. Kalau di sini 0, maka misal di sini ada negatif 36. Nolnya kita tarik ke negatif 36. Kemudian dari negatif 36 ini, apabila dikurang dengan negatif, maka dia akan bergerak ke kanan ya.
dia bergerak ke kanan sebanyak 20 satuan. Sini sebanyak 21 satuan bergerak ke kanan. Sehingga berhenti di angka negatif 15. Ini kalau cara yang garis bilangan ya. Kemudian kalau misalnya cara yang perkalian bagaimana? Cara perkaliannya itu baik. Jadi negatif 36 akan ditambah negatif 1. Jadi negatif ini kita anggap dengan negatif 1. Kemudian dikalikan dengan negatif 21. Negatif 36 ditambah negatif 1 dikali negatif 21. Berapa hasilnya, anak? 21. Jadi negatif 36 ditambah 21 hasilnya negatif 15. Atau kalau cara gampangnya, apabila negatif 36 dikurangi kurung negatif 21 itu sama dengan negatif 36. Karena ini negatif ketemu negatif, perkalian antar negatif itu menjadi positif ya. Negatif dikali negatif jadi positif ya. Jadi positif 21. Hasilnya negatif 15. Cara gampangnya seperti itu. Jadi negatif ketemu negatif atau minus ketemu minus maka akan menghasilkan positif ya. Cara gampangnya seperti itu. Ini cara mudahnya seperti ini ya. Karena negatif ketemu negatif maka hasilnya akan positif. Ingat perkalian negatif ketemu negatif maka hasilnya akan positif, atau yang tandanya sama akan menjadi positif. Sampai sini ada yang ingin ditanyakan? Hey Ustadz, ini yang atas ini yang 36 tambah negatif 1 itu kali atau plus Ustadz? Habis 21 itu. Yang mana ya? Itu yang di tengah-tengah, yang 36 tambah iya Ustadz. Ini itu kali. Oh, kali. Lah, kok di bawah sini di itu Ustadz ditambah? Iya, baik. Jadi ini negatif, ini maksudnya ada negatif 1 di sini, di antara sini ada negatif 1. Jadi negatif 1 dikalikan negatif 21, maka hasilnya akan positif ya. Jadi positif 21. Seperti itu. Atau kalau gampangnya, lebih gampangnya apabila negatif 36 ini jika ada tanda negatif kemudian dikurung lagi di sini negatif 21, negatif ketemu negatif akan menghasilkan positif di sini. Lebih mudahnya seperti itu. Jadi negatif 36 dikurangi negatif 21 sama dengan negatif 36 ditambah 21. Oh iya Ustadz, tadi nggak kelihatan ada tanda kurungnya itu Ustadz. Yang itu ya Ustadz. Syukran Ustadz sudah mengerti. Jadi kalau negatif ketemu negatif hasilnya positif ya.
Baik. Lebih mudahnya caranya yaitu negatif 36 dikurangi negatif 21 itu sama dengan negatif 36 ditambah 21. Karena negatif ketemu negatif, negatif ketemu negatif akan menghasilkan positif ya. Maka hasilnya negatif 15. Untuk saling nomor 10 ya. Ada yang ingin ditanyakan? Insya Allah tidak, Ustaz. Tidak ya. Insya Allah tidak, Ustaz. Kita coba lagi ya. Misalnya 24 dikurangi negatif 6. Hasilnya? Berapa? Negatif 19, Ustaz. Negatif 19. Negatif 18. 24 dikurangi negatif 6. Bentar. Ah, 24 berarti dikurangi tambahan berarti. Itu sama dengan 24 ditambah 30 ya. 30. 30, Ustaz, 30. 30. Oh. Paham ya? Insya Allah paham, Ustaz. Paham, Ustaz. Insya Allah paham, Ustaz. Insya Jadi kalau ada soal seperti nomor 10 bisa mengerjakan ya. Kalau ada soal seperti nomor 10 ini bisa mengerjakan ya. Insya Allah bisa. Nah, Insya Allah ya. bisa. Kita coba lagi Bisa, ya, Ustaz. soal yang lain ya. Misalnya 7 dikurangi negatif 2. Berapa hasilnya? 8, Ustaz. 8. 9. 9. Salah. Bilang Ustaz. 9. Kemudian kalau misalnya negatif 7 dikurangi negatif 2. Hasilnya berapa? 9. 5, Ustaz. Negatif 5, Lima. negatif 5. Negatif 5. 5 ya. Benar ya? Kalau misalnya negatif 2 dikurangi negatif 7. Berapa hasilnya? Negatif 5. Negatif Negatif 5. 5. Iya, negatif. Bukan. Negatif 2 bukan. dikurangi negatif 7. Bentar. Bentar ya. Negatif 5. Ayo. 5, Ustaz. 5, Ustaz. Positif 5. Jadi sama dengan negatif 2 ditambah 7. Negatif 2 ditambah 7 berapa? Negatif 9. Negatif. Negatif 2 ditambah 7. 5 kalau negatif 9 atau 5 ya? Positif 5, Ustaz. Positif 5 Negatif. Positif 5, Ustaz. Positif 5. Positif ya. Silakan dicatat dulu, silakan. Jadi di dunia bilangan bulat kurang itu tambah ya, Ustaz. Ustaz, saya ingin bertanya, Iya. saya nggak ngerti ya, Ustaz. Tadi perasaan ngerti saya, Ustaz. Tiba-tiba nggak ngerti. Yang mana yang nggak ngerti? Yang ini, yang 7 kurang 2, negatif 7 kurang negatif 2, negatif 2 kurang negatif 7, negatif 7 tambah 7, negatif 2 tambah 7. Coba kita pelan-pelan ya.
Ini sama seperti contoh soal yang nomor 10 ya. Di ayo berlatih 1.7. Misalnya tadi apa? 7 dikurangi negatif 2. Itu sama dengan 7. Ini negatif, ketemu negatif, maka hasilnya positif. 7 ditambah 2. Kemudian 7 ditambah 2 berapa? 9. 9. Jadi 7 dikurangi negatif 2, hasilnya 9. 9. Kemudian bagaimana jika negatif 7 dikurangi negatif 2? Itu sama dengan negatif 7. Gimana? Negatif ketemu negatif jadi positif ya. Positif. Mm-mm. Negatif 7 ditambah 2 sama dengan 5. Kok bukan Negatif 7 tambah negatif negatif tadi 5 atau 9 ya? negatif 7 ditambah 2. Oh, 9. negatif 5 Ustaz. 5. Jadi yang benar yang mana? Misal Negatif 5 Ustaz. Negatif. Negatif lagi. ini 0 ya. Kemudian Untuk kurang 2 doang. ini negatif 1, negatif 2, kemudian negatif 3, negatif 4, negatif 5, negatif 6, satu lagi negatif 7. Negatif 5. Nah, negatif 7 itu di sini kan ya. Kita tarik ke negatif 7. Kemudian ditambah 2. Karena ditambah 2 maka akan bergerak ke kanan. Negatif 5. Bergerak ke kanan sebanyak 2 satuan. Bergerak ke kanan sebanyak 2 satuan. Jadi negatif Negatif 7 5. ditambah Negatif 5 ya. negatif 7 ditambah sama dengan Negatif 5. Oh. negatif 5. Yang halaman 10 habis 5 ini 10 Siapa ya? Suaranya putus-putus. Misalnya Ustaz. Atau contohnya, misalnya kita punya hutang 7.000. Kita punya hutang 7.000. 7.000. Kemudian kita bayar hutang, 2000. kita bayar hutangnya 2.000. Maka sisa hutang kita yaitu Sisa utangnya 5.000. 5.000. Gitu ya. Oh, 5.000. Tapi Ustaz kenapa tuh ada kayak tanda negatif Ustaz? Kenapa? Itu di sebelahnya 5.000 yang di bagian kirinya ada tanda negatif Ustaz. Iya kan sisa hutangnya kan kita masih berhutang kan? Oh. Kan kita punya hutang 7.000, kita punya hutang 7.000, kemudian kita bayar tuh hutangnya, kita bayar hutangnya 2.000, maka kita masih berhutang sebanyak 5.000, hutangnya masih ada 5.000 ya. Seperti itu contohnya ya. Paham ya? Paham Ustaz.
Jadi negatif 7 ditambah 2 hasilnya berapa anak-anak solihah? Minus Negatif 5. 5. Negatif 5. Negatif. Negatif 5. Negatif Atau 5. minus 5. Doa. Maju. Aduh. Contoh yang lain misalnya negatif 2 dikurangi negatif 7 itu sama dengan negatif 2 ditambah berapa? Ditambah 7. 7. Ditambah 7. Nah, kita punya hutang 2.000. Kita bayar 7.000. Berarti sudah lebih ya. Sudah lebih banyak 5.000 ya. Oh, 5.000. Oke. Kebayang. Contohnya seperti itu. Jadi negatif 2 ditambah 7 sama dengan berapa? 5. 5 ya. 5. 5 negatif 5. Minus 5. Bukan 5. Bingung ya? Bingung banget Ustaz. Kenapa? Katanya dia bingung banget Ustadz. Ya sudah. Di rumah dicoba ya soal-soalnya di Ayu Berlatih 1.7 dan 1. Berapa ya? 1.6 kalau nggak salah ya. Iya betul. 1.6 dan 1.7 silakan dikerjakan ya. Berarti yang penting Ustaz kalau misalnya minus ketemu yang kurang itu berarti jadi apa namanya? Positif ya Ustaz berarti. Baik. Contoh soalnya seperti nomor 10 ya. Contoh soalnya seperti nomor 10 yaitu apa? Negatif 36 dikurangi negatif 21. Itu sama dengan negatif 36. Kemudian negatif ini karena ketemu negatif maka hasilnya positif 21. Kemudian negatif 36 ditambah 21 hasilnya berapa? Negatif 15. Silakan dicatat nomor 10 ya. Oke, Ustaz. Sering berlatih untuk soal penjumlahan dan pengurangan ya. Jadi biar tidak bingung ketika negatif dijumlahkan dengan atau negatif dijumlahkan, kemudian bilangan positif dijumlahkan dengan negatif, seperti itu ya. Kita sering berlatih untuk pengurangan dan penjumlahan ya. Sampai sini paham ya? Insya Allah paham Ustaz. Kalau paham. Yang mulai paham Ustaz. Yang masih belum paham bisa nanti ditanyakan sama Ustaz ya. Ustaz, aku kan yang bertanya Ustaz tadi yang masalah tadi yang perkalian sifat perkalian Ustaz. Yang mana? Sifat perkalian. Nah kan itu tadi ada namanya apa? Itu ada namanya apa aja Ustaz? Komutatif dan asosiatif. Nah itu komutatif itu apa artinya Ustaz? Sama asosiatif. Kalau komutatif itu kita bolak-balik hasilnya akan sama saja seperti 4 dikali 2. 4 dikali 2 itu 8. Begitupun dengan 2 dikali 4. 4 kali 2 8, 2 kali 4 sama dengan 8. Itu sifat komutatif. Jadi kita bolak-balik hasilnya tetap sama. Itu berlaku atau bisa digunakan untuk perkalian. Kalau pembagian tidak bisa ya. Sama kayak perkalian Ustaz. Iya, ini hanya berlaku atau bisa digunakan
hanya bisa dipakai untuk sifat perkalian. Jadi kalau Ustaz, pembagian kalau itu di tidak bisa. pengurangan nggak bisa ya Ustaz? Kalau di pengurangan. Iya betul. Di pengurangan juga sama. Di pengurangan juga tidak berlaku sifat komutatif. Kalau tambah-tambahan kalau misalnya itu bisa kan Ustaz? Bisa. Contohnya misalnya 4 ditambah 2 sama dengan 2 ditambah 4, yaitu 6. Katanya Kalau komutatif misalnya itu pengurangan perkiraan. bagaimana? Tidak bisa ya kalau pengurangan. Contohnya 4 dikurangi 2 itu tidak sama dengan 2 dikurangi 4. Tidak sama ya. 4 dikurangi 2 itu 4 dikurangi 2 2. 2 dikurangi 4 Minus negatif 2. negatif 2 atau minus 2. Tidak sama ya. Paham ya? Ustadz, Kemudian apa? Sifat asosiatif. Sifat asosiatif itu kalau ada lebih dari 2 bilangan, kita bisa ubah kurungnya, pengelompokannya. Kalau misalnya ini 3 dikali 2 dikali 4, awalnya kita kelompokkan yang 2 dikali 4. Kemudian itu sama dengan 3 dikali 2 yang seperti ini, dikalikan 4. Jadi pengelompokannya itu, atau yang kita kurung, atau yang kita kerjakan terlebih dahulu, berbeda ya. Awalnya kita kerjakan terlebih dahulu yang 2 kali 4. Itu 2 dikali 4 sama dengan 8. 8 dikali 3 sama dengan 24. Kemudian kita coba nih kerjakan yang paling depan terlebih dahulu. 3 dikali 2. 3 dikali 2 itu 6. 6 dikali 4 sama dengan 24. Ternyata sifat asosiatif atau perubahan dari pengelompokan ini itu menghasilkan hasil yang sama terhadap perkalian bilangan bulat. Kalau pembagian gimana Ustaz? Kalau di pembagian tidak berlaku sifat komutatif dan asosiatif. Nah, seperti ini contohnya. 4 dibagi 2 itu sama dengan 2. 2 dibagi 4 sama dengan 0,5. Wah, ternyata setelah kita bolak-balik hasilnya berbeda ya. Paham ya, anak-anak? Insya Allah. nggak paham Ustadz. Sudah paham. Kemudian kalau sifat asosiatif itu gimana? Nah, kita coba nih. Kalau misalnya yang dikurung terlebih dahulu itu, yang dikurung itu 4 dan 2, maka yang dikerjakan itu harus 4 dan 2 terlebih dahulu. Di sini 4 dan 2 kita kerjakan terlebih dahulu. 4 dibagi 2 yaitu 2. Kemudian 8 dibagi 2, 4. Kemudian kalau kita ubah pengerjaannya, kita kerjakan yang 8 dibagi 4 terlebih dahulu. 8 dibagi 4, 2. Kemudian 2 dibagi 2, hasilnya 1. Ternyata sifat asosiatif itu tidak bisa digunakan untuk pembagian. Tidak bisa kita gunakan untuk pembagian. Sifat komutatif juga tidak bisa kita gunakan untuk pembagian. Yang bisa apa? Yang bisa perkalian. Sifat komutatif berlaku untuk perkalian. Sampai sini paham ya? Nah, sudah coba Paham Ustadz. Yang bisa digunakan untuk sifat sorry. Ini salah ya. Jadi sifat komutatif hanya bisa digunakan untuk perkalian. Yang mana perkalian? Yang ini perkalian ya. Baik, sampai sini dulu ya. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis.
Subhanallah. Baik, kita akhiri ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo Muad. Halo, Halo ya. Raihan. Assalamualaikum. Raihan. Ah. Kemana kamu dipanggil sama ustadznya gini ya? Muhammad birrul walidain. Waduh. Iya, salah iya. itu Iya, nggak benar.